Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kami dapat berkumpul di sini. Salawat seiring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya di akhir zaman nanti. Di sini saya Ibnu Sina Al-Khattami akan menjelaskan materi tentang simpanan dalam mata kuliah akuntansi bank. Pengertian tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si nasabah sewaktu-waktu yang dikehendaki. Nah, tabungan juga merupakan hutang untuk pihak bank pada masyarakat nasabah dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Nah, di sini ada contoh tabungan. Soalnya yang pertama ada Ratna pada tanggal 4 Mei 2010 membuka tabungan di Bank Mandiri cabang Cirebon dengan setoran awal 1 juta rupiah itu tunai. Dan kemudian pada tanggal 7 Mei 2010 Ratna menyetor ke rekening tabungannya dengan selembar cek sebesar 5 juta rupiah dari Tia nasabah Bank Mandiri cabang Cirebon. Pada tanggal 8 Mei 2010 si Ratna mendapat transfer dari Deni melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar 10 juta rupiah. Nah, dalam pencatatan di jurnalnya itu pada tanggal 4 Mei 2010 itu kas di debit sebesar 1 juta dan dikredit tabungan Ratna sebesar 1 juta. Kemudian ada di tanggal 7 Mei 2010 itu rekening giro Tia di debit sebesar 5 juta rupiah dan juga tabungan Ratna di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada lagi di tanggal 8 Mei 2010 itu keterangannya cabang Surabaya di debit sebesar 10 juta rupiah dan juga di tabungan Ratna di kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada pencatatan tabungan. Nah, di sini ada materi tentang jurnal akuntansi transaksi pencatatan tabungan bank. Nah, untuk contohnya itu sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2019, Mas Joko membuka tabungan pada Bank Arta Bening Surabaya dengan setoran berupa pertama itu ada uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan ada wesel yang telah jatuh tempo dan telah dientos oleh Bank Milenial dan juga ada cabang Banyuwangi sebesar 5 juta rupiah dan juga cek di Bank ABC Surabaya sebesar 10 juta rupiah. Nah, inkaso dan clearing terhadap warga tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2019 dengan biaya inkaso sebesar Rp50.000 dan biaya materai untuk surat kuasa sebesar Rp10.000 dan maka pencatatan transaksi jurnal tabungan pada tanggal 1 Mei 2019 adalah sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya itu ada terima warkat dari RAR warkat inkaso diterima di debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada CR RAR warkat inkaso diterima di kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian ada juga di tanggal 1 Mei 2019 itu ada RAR cabang Banyuwangi di debit sebesar 5 juta rupiah dan giro BI di debit sebesar 10 juta rupiah dan juga kas di debit sebesar 1 juta rupiah.
Dan kemudian ada pendapatan inkaso dikredit sebesar Rp50.000 dan juga bea materai dikredit sebesar Rp10.000 dan juga tabungan bank Arta Bening atau juga Mas Jono sebesar Rp15.940.000. Nah, penyetoran tabungan ini tidak hanya bisa dilakukan pada bank tempat penabung membuka tabungan, namun bisa dilakukan di kantor cabang lain. Dan bila ini yang terjadi, maka dicatatkan pada rekening antar kantor atau RAK. Sebagai contoh nih, Mas Jono setor tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp10 juta, tapi dari cabang Bandung. Maka pencatatan jurnal transaksi setoran tabungan ini adalah sebagai berikut. Nah, di cabang Surabaya itu pada tanggal 5 Mei 2019 dari RAK cabang Bandung didebit sebesar Rp10 juta dan juga ada tabungan Bank Arta Bening dikredit sebesar Rp10 juta. Dan juga ada di cabang di cabang Jakarta di tanggal 5 Mei juga 2019 itu ada kasnya didebit sebesar Rp10 juta dan juga RAK cabang Surabaya dikredit sebesar Rp10 juta karena dia ngambilnya di Jakarta, jadi dikredit RAK cabang Surabayanya. Selanjutnya ada penarikan tabungan. Nah, di sini ada materi tentang jurnal akuntansi transaksi penarikan tabungan bank. Nah, penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap counter cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM, anjungan tunai mandiri. Penarikan di cabang lain umumnya dibatasi maksimum plafon penarikannya. Sedangkan di cabang tempat membuka tabungan penarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Nah, kartu ATM adalah kartu tunai cash card yang bisa digunakan untuk penarikan tunai di setiap tempat yang tersedia atau automatic teller mesin atau ATM, anjungan tunai mandiri. Penarikan tabungan di cabang lain akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAK. Nah, untuk contoh penarikan tabungan banknya itu ada pada tanggal 10 Mei 2019 itu Mas Jono mencairkan tabungan di cabang Surabaya sebesar Rp10 juta. Dan juga tanggal 25 Mei 2019, Mas Jono mencairkan tabungan di cabang Jakarta sebesar Rp15 juta. Nah, pencatatan transaksi ini dapat ditunjukkan baik di cabang Surabaya maupun di cabang Jakarta yang sebagai berikut. Pada di cabang Surabaya itu, pada tanggal 10 Mei 2019, itu ada tabungan Bank Arta Bening di debit sebesar Rp10 juta dan juga kas dikredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 di cabang Surabaya ada tabungan Bank Arta Bening sebesar Rp15 juta dan RAK cabang Surabaya sebesar Rp15 juta. Nah, selanjutnya ada di cabang Jakarta juga mencatat di tanggal 25 Mei 2019 itu ada RAK cabang Surabaya di debit sebesar Rp15 juta juga dan kas dikredit sebesar Rp15 juta. Nah, kan tadi ada setoran pembuka. Setoran pembuka yang di awal itu di kredit sebesar Rp15.940. Nah, habis itu kita masukin ke setoran-setoran. Pada tanggal 5 Mei 2019 ada setor dari cabang Banyuwangi tadi Rp10 juta dan saldonya itu ditambah jadinya Rp25.940.000. Nah, habis itu ada di tanggal 10 Mei 2019 ada penarikan tunai di debit Rp10 juta. Nah, maka itu dikurang jadinya Rp15.940.000. Nah, selanjutnya di tanggal 25 Mei 2019 ada penarikan lagi nih di tunai di cabang Jakarta sebesar Rp15 juta di debit. Nah, maka saldonya itu dikurang jadinya saldo tetapnya itu Rp940.000. Nah, selanjutnya ada bunga tabungan. Di bunga tabungan ini ada perhitungan dan pencatatan akuntansi bunga tabungan, di mana bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan kepada rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo tabungan dan perhitungan bunga tabungan bisa dilakukan secara harian atau bulanan
dengan berdasarkan pada yang pertama itu ada suku bunga berubah-ubah, kedua ada tingkat suku bunga tetap, dan yang ketiga ada suku bunga terendah. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada suku bunga berubah-ubah. Dan bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah bila pendekatan ini yang digunakan lamanya waktu mengendap dihitung sejak perubahan sampai terjadi perubahan bunga. Nah, contoh perhitungan pencatatan bunga tabungan bank berikut ini. Perhitungan waktu tanggal 5 Mei 2019 sampai 10 Mei 2019, maka lama dana mengendapnya adalah 10 dikurang 4, sama 6 hari. Kemudian di sini hari pada tanggal 5 Mei 2019 diperhitungkan, sedangkan tanggal 10 Mei 2019 tidak diperhitungkan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan kasus perhitungan bunga seperti di bawah ini, yaitu suku bunga tabungan selama Mei 2019 adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Mei 2019 tingkat suku bunga tabungannya itu ada 12%. Dan 5 Mei 2019 tingkat bunga suku bunganya itu 14%. Di tanggal 20 Mei 2019 tingkat suku bunga tabungannya 15%. Dan juga pada tanggal 25 Mei 2019 tingkat suku bunga tabungannya itu 11%. Nah, lanjut nih. Bila diminta untuk menentukan bunga yang diperoleh Mas Jono pada Mei 2019, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Nah, waktu dana mengendap itu 1 Mei sampai 5 Mei 2019 itu hari bunganya 4, karena yang satunya itu dihitung dan 5-nya itu nggak dihitung, jadi 1, 2, 3, 4 saja, jadi 4. Nah, saldonya itu tadi ada, saldo awalnya itu tadi ada 15.940.000 dan suku bunganya tadi di awal itu 12%. Nah, jumlah bunganya itu 21.253.000 rupiah. Nah, di sini ada keterangan nih dari penjelasan tabel di samping. Pada 4 ini hari bunganya 4, dan per 360 itu hari dalam hari bunganya itu 360 itu per berapa bulan. Nah, dikali 15.940.000 itu dalam saldo, dan dikali 12% itu di suku bunga yang tadi awal kita jelasin tuh. Nah, dalam itu pasti dihitung dari kalkulator, pasti akan ketemu hasilnya 21.253,33. Nah, sama nih sama yang lain, yang sama kayak 5 Mei sampai 10 Mei itu pasti kalau kita hitung 5 hari bunganya. Dan juga seterusnya nih sampai ke bawah sampai 31. Nah, ini dapat 6. Kenapa? Ini 25 sendiri. Karena tadi pada tanggal 5 Mei sampai 10 Mei 2019 di tabungannya tadi itu saldonya itu ada 25.940.000 dan itu enggak berkurang sampai tanggal 10. 5 sampai tanggal 10. Nah, pas tanggal 10 sampai tanggal 15 itu berubah, dan pada tanggal 25 itu ada penarikan tunai 15 juta tadi di tabungan itu, jadi makanya 940.000 saldo akhirnya. Dan ini jumlah bunganya itu dihitung seluruhnya, maka dapat hasilnya 156.979. Selanjutnya ada pencatatan jurnal akuntansi untuk transaksi bunga dan PPh dapat ditujukan di bawah ini. Nah, pencatatan jurnal transaksi bunganya itu ada biaya bunga di debit sebesar Rp156.979,43. Terus ada tabungan di kredit sebesar Rp156.979. Dan yang kedua itu ada pencatatan jurnal transaksi pajak kalau ada pajaknya 15%. Nah, kalau ada pajak 15% itu di tabungannya itu sebesar Rp23.546 di debit. Dan juga ada hutang PPh-nya sama Rp23.546. Dan jika pencatatan jurnal transaksi
bila PPh disetor kas, itu ada hutang sebesar hutang PPh itu yang tadi nih. Tapi hutang PPh-nya itu di debit sebesar Rp23.546. Dan juga ada giro kantor kas negara itu di kredit sebesar Rp23.546.000. Nah, yang kedua itu ada tingkat suku bunga tetap. Nah, perhitungan bunga berdasarkan namanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap dengan menggunakan contoh sebelum dan tingkat suku bunga tetap 12%, maka dapat ditentukan bunga sebagai berikut. Kan tadi kita kan kalau misalnya sampai berpecah-pecah tadi itu cuma ada yang 12%-nya itu cuma ada 4 doang. Ada yang di tanggal 1 sampai 5 Mei, ada di 5 Mei sampai 10 Mei, ada 10 Mei sampai 25 Mei, dan juga 25 Mei sampai 31 Mei. Nah, hari bunganya itu dihitung dari sini nih. Kita hitung misalnya nih 1 sampai 5, tapi yang 5-nya itu nggak dihitung karena 5-nya itu masuk ke sini. Jadi sini cuma 4 doang. Nah, saldonya juga dari tadi yang di awal udah dijelaskan itu saldo awal 15.940. Dan kenapa ini 25 juta? Karena tadi ditambah 10 juta di saldo di cabang itu ya. Nah, dia dapat 25 juta nih. Nah, makanya dihitung perhitungannya sama kayak tadi juga. Gitu. Dan hasilnya dapat jumlahnya itu 146.066 rupiah. Nah, yang ketiga itu ada tingkat suku bunga saldo terendah. Nah, perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah itu cara menghitung bunga tabungan didasarkan pada saldo terendah dalam bunga yang bersangkutan dengan bunga berjenjang. Nah, contohnya itu ada nih dalam saldo terendah dalam bulan itu ada dari 0 sampai 10 juta itu suku bunganya 12%. Dan ada 10 juta sampai 20 juta itu bunganya 13%, dan 20 juta sampai 50 juta ada 14%, dan juga kalau lebih dari 50 juta pasti 15%. Itu. Nah, perhitungan bunganya ada sebagai berikut. 31 dibagi 360 itu harinya 360. Nah, dikali 940 ribu itu saldo akhir. Dan dikali 12% ini, kita dikali ini. Karena kan 940 ini kan dia dapatnya di sini nih 0 sampai 10 juta, enggak lebih dari 10 juta. Makanya dia dapatnya cuma 12%. Nah, hasilnya itu 9.713 rupiah. Nah, selanjutnya deposito berjangka. Penjelasan tentang deposito berjangka itu yaitu untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, fungsi transaksi masuk, wesel, atau warkat yang disepakati bank. Prinsip pada saat di sektor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan, bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebagai nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Nah, contoh deposito berjangka apa sih? Nih, ada nih contohnya pada tanggal 31 Mei 2019, kita masih 2019, itu si Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta rupiah dan bunganya 18%. Pada jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, Reni menyerahkan biliet giro atas nama Reni itu 20 juta rupiah dan juga cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta rupiah. Nah, ada transaksi transfer masuk nih dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung sebesar 10 juta rupiah dan kekurangannya dibayar tunai dengan pajak bunga 15%. Nah, pencatatannya itu sebagai berikut. Nih, pada tanggal 31 Mei 2019 kan tadi Rina itu menyetor. Jadi giro Reni itu 20 juta, dia menyetor di 20 juta. Terus ada giro Sinta juga menarik terus di debit sebesar 10 juta. Dan juga ada RAK cabang Bandung sebesar 10 juta di debit.
dan juga kas dari transfer masuk sebesar 10 juta. Nah, deposito berjangkanya itu dikredit sebesar 50 juta ditambah. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang bunga deposito berjangka. Dalam perkembangan terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya beberapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagai tabungan. Hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga walaupun tanggalnya berbeda. Nah, untuk contoh bunga deposito berjangka sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya, pertama itu ada bunga ke-1 nih, pada tanggal 30 Juni, itu ada di rekening biaya bunganya itu di debit sebesar 750.000 dan juga bunga deposito berjangka harus dibayar di kredit sebesar 750.000 dan juga keterangannya ada penarikan bunga pada tanggal 5 Juni itu ada bunga deposito berjangka harus dibayar di debit sebesar 750 dan juga ada hutang PPh di kredit sebesar 112.500 dan juga ada kas atau giro di kredit sebesar 637.500. Nah, untuk pelimpahan pajaknya itu pada tanggal 10 Juni ada hutang PPh dari tadi itu hutang PPh-nya itu tapi dia di debit sebesar 112.500 dan juga ada giro kantor kas negara di kredit sebesar 112.500 dan juga ada bunga yang kedua yaitu di tanggal 31 Juli ada biaya bunga di debit sebesar 750.000 dan juga ada di kredit bunga deposito berjangka harus dibayar sebesar 750.000 dan penarikan bunga di 5 Juli. Bunga deposito berjangka harus dibayar 750.000. Terus ada hutang PPh di kredit sebesar 112.500 dan juga ada kas atau giro sebesar 637.500 dan ada juga pelimpahan pajak di tanggal 10 Juli itu ada hutang PPh. Nah, hutang PPh itu 112.500 di debit dan juga giro kas kantor kas negara 112.500 itu sama semuanya nih. Bunga ketiga juga sama perhitungannya dan juga tetapi di tanggal 31 Agustus itu ada di deposito berjangka Reni karena Reni di Agustus deposito berjangkanya udah jatuh tempo maka diambil tuh di sama Reni 50 juta dan juga deposito berjangka telah jatuh temponya juga itu di kredit 50 juta. Nah, pada 5 Agustus ada bunga deposito berjangka harus dibayar itu 70 dan juga deposito berjangka telah jatuh tempo itu 50 juta dari 31 Agustus. Nah, yang dihitungkan bunga. Nah, ada juga hutang PPh 112.500 dan kas itu ada 50.637.500. Terus ada pelimpahan pajak pada tanggal 10 Agustus itu ada hutang PPh-nya sebesar 112.500 dan juga ada giro kantor kas negara di kredit sebesar 112.500. Nah, di sini ada penjelasan tentang pencatatan deposito jatuh tempo. Nah, pada contoh di slide sebelumnya dinyatakan bahwa penarikan bunga di setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga dua kali yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Nah, dan untuk penjelasan
Perpanjangan deposito berjangka itu ada deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara, yaitu yang pertama ada perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukuan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya, deposan juga tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang depositonya. Yang kedua ada perpanjangan biasa. Dan perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Nah, perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank home service untuk nasabah deposannya. Yang kedua, cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilet deposito tetap sama menggunakan yang sama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Nah, selanjutnya ada penjelasan penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Nah, pada lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Misal kita deposito sampai tanggal Agustus, maka di Agustus itu bisa ditarik jika sudah jatuh tempo. Namun dalam praktik perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Penarikannya deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum konvensional menggunakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Nah, penalti deposito itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Nah, kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah penalti itu dapat dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, dan juga penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak, dan juga ada penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Sekian dari penjelasan saya tentang simpanan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.